Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada dasarnya, Merdeka Belajar berupaya untuk menciptakan lingkungan proses pembelajaran yang nyaman, kondusif, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dalam proses belajarnya. Dalam penerapan Merdeka Belajar, ada 5 prinsip yang perlu dipegang dan dipahami oleh guru sebagai pendidik. Yang pertama, dalam proses pembelajarannya, peserta didik harus mampu mengembangkan potensi dan kapasitas yang ada dalam diri sebagai peserta didik. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, kita dalam merancang proses pembelajaran harus mempertimbangkan tingkat kompetensi dan ketercapaian kognitif yang ada pada peserta didik kita. Yang ketiga, mengajarkan kepada peserta didik bahwa hakikat belajar adalah sepanjang hayat. Yang keempat, melibatkan lingkungan, komunitas, orang tua dalam proses belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Dan yang terpenting, yang kelima, bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan hingga masa yang akan datang. Itulah beberapa prinsip dalam penerapan Merdeka Belajar. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa strategi dalam penerapan Merdeka Belajar. Yang pertama, sebagai pendidik, langkah awal yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas yaitu membentuk suatu keyakinan kelas yang dilaksanakan secara bersama-sama. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang dibuat bersama peserta didik untuk dilaksanakan bersama peserta didik dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman sesuai dengan keinginan mereka. Poin dari keyakinan kelas haruslah berasal dari peserta didik yang nantinya akan dirembukkan secara bersama untuk dijadikan patron dalam proses belajar di kelas. Berangkat dari keyakinan kelas yang dilaksanakan secara konsisten, diharapkan dapat menciptakan budaya positif yang nantinya dapat diterapkan oleh peserta didik baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, strategi kedua dalam penerapan Merdeka Belajar yaitu sebagai pendidik kita perlu mengenali karakteristik dari peserta didik kita sendiri. Tujuan dari mengenal karakteristik tersebut, kita dapat merancang pendekatan, model, metode, media, dan bentuk penugasan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kita perlu memahami bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pelibatan komunitas, lingkungan sekitar, dan narasumber yang relevan terkait topik pembelajaran kita perlu dilakukan. Dengan pelibatan komunitas, lingkungan sekitar, serta narasumber yang relevan dengan topik pembelajaran, maka pendidik dapat belajar dengan langsung, melihat, mempraktekkan, serta menilai proses belajar yang mereka lakukan. Yang ketiga, langkah penting yaitu refleksi. Pendidik perlu melakukan refleksi terkait hal apa yang telah dilakukan dalam proses strategi penerapan Merdeka Belajar. Tujuannya agar pendidik dapat mengetahui hal baik apa yang telah dilakukan, perbedaan yang dirasakan saat menerapkan strategi Merdeka Belajar dengan cara mengajar sebelumnya, dan sebagai bahan untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang maksimal capaiannya saat direncanakan di awal. Harapannya dengan strategi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penerapan proses pembelajaran yang merdeka di kelas. Peserta didik dapat dengan nyaman belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian pemaparan strategi penerapan Merdeka Belajar dari kami MGMP Kimia SMA Al Azhar Mandiri Palu. Semoga bermanfaat.
Bapak Ibu guru hebat sekalian, mari menerapkan merdeka belajar bagi guru dan peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.